Eksklusif 1 miliar rupiah dari Sultan Malaysia. Aisar Clyde terharu pada kesabaran Melda Safitri, wanita Aceh singkil korban pengkhianatan suami PPPK. Aceh Selatan. Setelah badai pengkhianatan yang menerpa rumah tangganya, Melda Safitri, 33 tahun, wanita pejuang asal Aceh singkil yang kisahnya viral setelah diceraikan suaminya jelang pelantikan PPPK Satpol PP Aceh Singkil, kembali menjadi sorotan nasional dan internasional. Kali ini bukan karena drama rumah tangga, melainkan karena kebaikan hati yang datang dari seberang negeri. Aisar Clyde, seorang konten kreator dan pengusaha muda yang dikenal sebagai Sultan dari Malaysia, secara mengejutkan terbang langsung ke Aceh Selatan untuk menemui Melda dan memberikan hadiah luar biasa, uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Hadiah ini diberikan Aisar Clyde sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan atas kesabaran, kegigihan, dan pengorbanan Melda sebagai seorang istri dan ibu. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Peristiwa yang diselimuti haru dan kehangatan ini menjadi babak baru yang dramatis dalam kehidupan Melda, melengkapi gelombang dukungan sebelumnya yang datang dari Raffi Ahmad dan pengusaha lokal. Kedatangan Aisar Clyde ke kampung halaman Melda bukan hanya sekadar kunjungan, melainkan sebuah penegasan global bahwa pengorbanan seorang istri sekecil apapun itu adalah sesuatu yang harus dihargai, bukan dicampakan. Kesabaran Melda menyentuh hati Sultan Malaysia. Kisah Melda Safitri telah menjadi perbincangan hangat di berbagai negara Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Cerita tentang perjuangan Melda yang tanpa lelah berjualan sayur dan gorengan demi membiayai kebutuhan keluarga, bahkan membelikan seragam korpri untuk suaminya yang akan dilantik menjadi PPPK Satpol PP Aceh Singkil sebelum akhirnya diceraikan hanya karena masalah sepele seperti ketiadaan lauk, telah mengusik nurani banyak orang. Aisar Clyde yang dikenal luas karena konten-konten sosialnya yang dermawan dan kepeduliannya terhadap isu-isu kemanusiaan adalah salah satu yang paling tersentuh. Melalui tim manajemennya, Aisar Clyde berusaha keras menghubungi Melda Safitri yang kini telah kembali ke rumah orang tuanya di Aceh Selatan setelah meninggalkan rumah kontrakannya di Aceh Singkil. Saya mengikuti kisah Kak Melda dari media sosial. Jujur, hati saya seperti teriris melihat pengorbanan luar biasa seorang wanita yang hanya dibalas dengan talak cerai, ujar Aisar Clyde dalam konferensi pers singkat setibanya di Banda Aceh sebelum melanjutkan perjalanan ke Aceh Selatan. Sebagai seorang laki-laki, saya malu. Ini bukan tentang kekayaan, tetapi tentang moral dan kemanusiaan. Pengorbanan Melda bukan sekedar membelikan baju korpri, tetapi kesabaran menahan diri dalam rumah tangga yang kurang harmonis demi melihat suaminya sukses. Aisar Clyde menegaskan bahwa hadiah 1 miliar rupiah ini adalah wujud nyata dari penghargaannya terhadap nilai kesabaran dan keikhlasan Melda. Ia melihat Melda sebagai pahlawan yang diam-diam menanggung beban berat demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Momen penuh haru di Tanah Rencong. Pada hari yang telah ditentukan, Aisar Clyde tiba di desa tempat tinggal Melda Safitri. Kedatangannya disambut haru oleh Melda, keluarga, dan warga sekitar. Dalam sebuah momen yang diabadikan dan disiarkan secara langsung di media sosial Aisar, ia duduk berhadapan dengan Melda. Suasana hening dan penuh emosi menyelimuti pertemuan tersebut. Betul ya, bukan kayak itu kenangan makanya nggak dilupakan lagi. Nah ini kan aku mobil. Oh gitu, karena dia. Kita ke rumah. Siapa namanya? Saya dengan anak sudah ikhlas dengan keadaan ini, ya. Selatan. Perubahan nasib Melda ini adalah hasil dari dukungan luar biasa, terutama dari pengusaha Crazy Rich asal Aceh, Sheila Saukia, dan selebritas nasional Raffi Ahmad. Dukungan dari Sheila Saukia yang berupa modal usaha segepok uang tunai bukan hanya memberikan Melda fondasi ekonomi baru, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri dan citra dirinya, yang pada akhirnya memicu rasa cemburu dan penyesalan yang terlambat dari mantan suaminya. Tangan dingin Sheila Saukia, modal usaha dan martabat. Setelah kisah Melda yang harus kembali ke rumah orang tuanya di Aceh Selatan dan berjuang kembali berjualan gorengan viral, pengusaha skincare sukses asal Aceh Sheila Saukia menjadi salah satu yang paling cepat bereaksi. Dikenal karena kepeduliannya terhadap sesama, Sheila langsung menginstruksikan timnya untuk menghubungi Melda dan mengundangnya secara khusus ke Banda Aceh. Pertemuan antara Melda Safitri dan Sheila Saukia berlangsung dalam suasana haru. Melda yang datang bersama kedua putrinya tak kuasa menahan air mata saat Sheila menyampaikan dukungannya. Sheila Saukia yang juga seorang perempuan dan ibu mengaku sangat tersentuh dengan pengorbanan Melda yang tulus. Jangan dilihat dari bentuk
Tapi lihatlah dari perjuangannya. Ya, perjuangan yang berwarna-warni. Terima kasih buat kalian semua, sehat kita selalu. Kakak sama Tante Jana? Ya. Kok jualan cabai? Iya, Kak Jana jualan cabai. Ya. Saya tahu betul bagaimana rasanya berjuang dari bawah. Kak Melda adalah representasi dari banyak wanita Aceh yang gigih. Ia rela berkorban, bahkan membelikan baju korpri dari hasil jualan cabai, tapi malah ditinggalkan. Itu bukan salah Kak Melda, itu adalah kerugian besar bagi sang suami, ujar Sheila dengan mata berkaca-kaca. Dalam momen yang tulus tersebut, Sheila Saukia memberikan bantuan yang sangat signifikan. Sejumlah uang tunai yang disusun dalam beberapa gepok pecahan 50 ribuan diserahkan langsung ke tangan Melda. Bantuan ini dimaksudkan sebagai modal usaha awal bagi Melda untuk bangkit dan membangun bisnis yang lebih besar dan mapan. Melda Savitri yang jarang memegang uang tunai sebanyak itu dalam satu waktu sempat diliputi rasa tak percaya dan haru. Ia menangis terseduh-seduh mengucapkan terima kasih tak terhingga. Bantuan ini dikombinasikan dengan hadiah mobil mewah dari Raffi Ahmad menempatkan Melda dalam posisi finansial yang sama sekali baru. Dari seorang istri yang diceraikan karena tidak ada lauk, menjadi seorang calon pengusaha yang mandiri. Transformasi Melda, glowing dan berwibawa. Dukungan finansial dan moral dari Sheila Saukia tidak hanya berdampak pada rekening bank Melda, tetapi juga pada penampilan dan kepercayaan dirinya. Perubahan ini terlihat jelas. Melda Savitri yang sebelumnya tampak letih dan penuh beban, kini terlihat jauh lebih segar, berwibawa, dan glowing. Perubahan fisik dan mental Melda ini tidak luput dari perhatian publik dan, yang paling penting, mantan suaminya. Sheila Saukia sempat menyindir halus mantan suami Melda melalui unggahannya di media sosial yang secara implisit mengiratkan penyesalan yang mungkin kini dirasakan oleh J yang telah menyanyiakan permata. Lihat Kak Melda sekarang, glowing dan bersinar. Lelaki yang menyanyiakan perempuan sebaik ini pasti akan menyesal pada akhirnya. Rezeki Kak Melda sudah diatur oleh Allah dan itu datang dari jalan yang tidak pernah ia sangka. Tulis Sheila di media sosialnya, sebuah post yang langsung menjadi viral dan memicu diskusi panas. Melda Savitri sujud syukur Raffi Ahmad tunjukkan hadiah rumah baru untuknya. Peluk Melda Savitri, Nagita Slavina menangis terharu mendengar perjuangan Savitri dari tukang sayur yang bermimpi punya rumah. Seperti apa pula hebohnya kampung halaman Melda Savitri sambut kepulangan di rumah baru. Lulusan sarjana, Gubernur Aceh angkat Melda jadi ASN. Mantan suami Imelda Savitri auto menyesal, kini disebut bakal dipecat dan kembali jadi pengangguran. Alhamdulillah yang belajar sekarang. Ketemu sama Melda dan hari ini kebetulan aku juga udah lama nggak ketemu sama Kak Sheila. Ya Allah, jadi kamu terselamatkan. Terselamatkan hidupmu oleh Ibu Peri. Melda dapat 93 juta. Belakangan nama Melda Savitri tengah menjadi bahan perbincangan di media sosial. Kisahnya yang diceraikan sang suami setelah jadi ASN tuai simpati publik. Terlebih sebelum kesuksesan sang suami, Melda Savitri banting tulang dari pagi menuju pagi sebagai pedagang sayur di pasar. Bahkan jelang pelantikan sang suami, Melda menabung dari sisa jualan cabai untuk membelikan seragam suaminya. Impian menyaksikan pelantikan sang suami justru berujung malapetaka. Alih-alih bahagia, 2 hari jelang pelantikan, Melda terima kenyataan pahit, ditalak 3 oleh pria yang sudah memberinya 2 anak tersebut. Guys, sekarang balik lagi. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Imelda Savitri. Nah, ini ada lagi guys, info selanjutnya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin. Nah, ini kita lihat bareng-bareng ya, kita reaction. Kira-kira ada berita apalagi, info apalagi terkait Imelda Savitri. Ini ada persiapan Melda Savitri live di Trans 7 kemarin ya. Nah, kita lihat. Oke guys, jangan lupa ya saksikan BTS. Diceritakan tentang kisah-kisahnya Imelda dulu. Ada kisah tentang dia jualan. Ada juga ada kendaraan. Ini seolah-olah rumahnya ya. Jadi kalian jangan lupa nonton. Ini kayak di Aceh gitu ya. BTS ya.
sore ini segera. Jangan ketinggalan. Pokoknya ceritanya ya. Waduh. Nah, ini seperti ibu ini. Bentar. Nah, ini seperti ibu ini. Tadi kayak ada tulisan. Oh, nggak ada. Nah, ini seperti ibu ini. Ibu ini, ya, apa mereka lakukan? Seolah-olah ada rasa timbul, rasa iri, rasa dengki. Tapi harus kita pahami, jangan. Nggak bagus itu. Kalau kita iri, kalau kita dengki, itu amal kita hilang semuanya. Bersyukur aja, lihat orang senang, kita ikut bahagia, kita ikut senang. Coba lihat Ibu Pina. Ibu Pina, dia dengan senangnya berdoa dia. Dengan hati yang terdalam. Melihat keusahaan orang, dia ikut susah. Senang orang. Fitri senang, dia pun ikut merasa senang. Dia pun ikut merasa bahagia. Ya, jadi pokoknya jadilah orang yang senang melihat kebahagiaan orang lain. Itu aja poinnya ya. Biar kita menjadi orang-orang yang bahagia selalu. Lagi beli apa, Bu? Lagi beli cabai, beli bawang, beli mau masak ayam. Karena itu ada yang orang dari Jakarta mau wawancara, jadi saya jamu masak rendang lokan sama masak anyang khas Aceh Singkil. Mudah-mudahan rezeki tambah lancar ya, Bu. Amin. Inilah kawan-kawan si Mel saya belanja. Ini kawan-kawan Mel ya. Email ini ya Mel, kawan-kawannya Mel ya. Karatna. Ini ya, ingat kami ya jualan sayur. Ini Bu Nia, tetanggamu ya. Ini tetanggamu, ini Bang Roy, Bang Halim. Nah, ini Bang Roy. Oke, jangan lupa ya Melda. Oke deh, jangan lupa kami ya pesan-pesannya ya. Ingat tempat jualan kita bersakit-sakit dahulu. Tahu kalian lewat pula Lapit ini semalam kan di berandaku. Kurasa ini adalah kerabat dari suaminya. Mari kita dengarkan ya. Wanita tidak tahu malu tahun 2025 adalah yang di atas. Ya, Melda Savitri. Dia rela menceritakan kisah rumah tangganya. Oke, sudah dengarkan guys. Katanya perempuan yang tidak tahu malu jatuh kepada Kak Savitri atau Melda. Oke, aku bantah ya. Katanya dia itu menceritakan habis suaminya untuk mencari simpati banyak orang. Aku mau bantah ya Kak. Tolong Kak, siapa tahu Piti ini lewat di berandamu ya Kak. Mungkin aku nggak kenal sama muka, tapi aku tahu lah ya Kak sedikit, walaupun nggak tahu detail permasalahannya Kak Savitri sama suami seperti apa. Tapi dari cerita tetangga, dari cerita air mata Kak Savitri, mungkin aku sebagai wanita aku bisa merasakan ya kan. Karena aku lihat Kak Savitri ini adalah pendidikannya kayak D3 kalau nggak salah ya. Dan aku lihat dia ini perjuangannya keras. Dia sekaligus menjadi ayah dan jadi ibu. Dia kerja juga jam 3 subuh jualan, jam 3 subuh dari itu belanja, anaknya ditinggal ya kan. Sementara suaminya kurasa nggak ada dampingin dia lah ya kan. Dan aku lihat dia bikin video gitu di Facebook, kayaknya sedih loh gitu, sedih. Dan di sini perangan suaminya nggak ada gitu. Jadi setelah lah Kak Fitri suaminya Kak Fitri ini ya kan guys, bestiku udah dilantik lah jadi P3K kan. Dengan songgongnya lah dia, padahal gaji P3K berapa lah ya kan. Langsung lah diceraikan dan diusir. Jadi tetangganya merasa kasihan lah, karena kan satu wanita yang tersakiti, seluruh wanita di Indonesia ini merasakan ya kan. Mungkin ya kakak ini mencari simpati lah ya, tapi kurang beruntung. Benar. Dan sudah ada teguran dari suaminya ya. Mungkin kalian sudah melihat infonya guys ya. Nah, menurut pendapat kalian pribadi gimana? Apakah punya komentar atau terkait infonya dari Imelda Savitri ini dan suaminya? Tapi aku lihat belum ada klarifikasi dari pihak suami atau keluarganya ya, keluarga dari suaminya. Ini nggak ada yang berkomunikasi atau wartawan gitu ya menghampiri suaminya ini, mantan suaminya ini guys ya. Aku belum dapat sih informasinya, mungkin someday kali ya. Nah, mungkin udah agak reda, atau mungkin sekarang lagi malu-malunya supaya takutnya dia
dipecat kalau banyak ngomong gitu guys ya. Nah, makanya dia lebih baik diam gitu guys. Ya, sekarang mah pinter-pinter ininya ya, cari pasangan yang baik gitu ya. Biasanya kalau awal-awal sih manis, tapi ujung-ujungnya pahit biasanya guys ya. Makanya harus pintar-pintar memilih pasangan ya. Jangan terlalu berkorban, karena belum tentu pas kalian berkorban orang itu akan mengingat ya apa yang kita korbankan gitu guys ya. Buat pelajaran aja sih kasusnya Imelda ini buat kalian ya. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu maaf buat kalian dan see you guys.